Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa sama Nana juga lagi menuju ke Garut untuk mencari Junior. Lalu tiba-tiba di tengah jalan datanglah hujan. Dewa sama Nana juga dia berteduh dulu di kayu besar. Singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga dia mengambil mantel jas hujan. Dia juga sudah memasang jas hujan. Dia juga langsung pergi lagi dari tempat itu untuk menuju ke Garut. Di sini terlihat di sisi lain terlihat di sini Pasha yang sudah mengantarkan Lula ke kampusnya. Tiba-tiba di tengah jalan motornya mati. Lalu Pasha juga dia turun dan pas lagi memikirkan apanya motor yang rusak itu, tiba-tiba dia mendengar teriakan orang perempuan yang minta tolong. Lalu Pasha juga dia menjanteng dan mendengarkan di mana suara itu. Lalu di sini singkat cerita Pasha juga langsung menuju ke suara yang minta tolong itu. Ternyata itu adalah si Alia si Hildatel yang mau digangguin oleh preman karena dia mengumpet di bedeng di tempat preman-preman itu. Pasha juga langsung di sini dia menghajar preman-preman itu dan terjadilah perkelahian antara Pasha sama preman itu. Singkat cerita preman itu juga kabur dari tempat itu dan Pasha juga mendekati si Alia si Hildatel. Lalu si Alia si Hildatel juga ditanya sama Pasha, malah di sini si Alia si Hildatel dia malah pingsan. Lalu Pasha juga dia langsung menggendong si Alia si Hildatel dibawa dari tempat itu. Lalu di sini Pasha juga dia mendudukin di tempat bengkel sambil mendang-dang motornya. Pas sudah beres motornya juga di sini Pasha juga menghampiri si Alia si Hildatel yang sudah sadar. Lalu si Alia si Hildatel juga digendong dibawa ke motor dan mau dibawa ke rumahnya dia. Di sini Pasha juga dia akan bikin masalah sama istrinya. Lalu terlihat di sisi lain di sini Junior di rumahnya Bakarli, yaitu karena dia ditemukan oleh Bu Lilis. Di sini dia Junior juga mendekati tirai putih itu dan Junior juga dia menarik tirai itu. Ternyata itu adalah lukisannya adalah foto Bu Diana. Lalu di sini Junior juga dia sambil tertawa melihatin foto Bu Diana. Tiba-tiba di sini Bu Lilis juga dia melihat Junior yang menarik tirai putih itu, dia juga langsung mengambil Junior. Kamu itu apa dek? Nanti marah mbah, kata Bu Lilis. Tiba-tiba Mbak Karli juga datang menghampiri Bu Lilis. Apa-apaan kamu? Kata Mbak Karli. Biarin, dan namanya juga anak kecil, kata Mbak Karli kepada Bu Lilis. Lalu Bu Lilis juga dia pamitan akan pergi ke pasar untuk belanja. Lalu Mbak Karli juga di sini dia ngomong kepada Bu Lilis, jangan dibawa Junior. Nanti itu tidak baik kepada anak kecil kalau dibawa ke pasar. Biar saya yang menggendongnya. Kamu pergi aja ke pasar, kata Pak Karli kepada Bu Lilis. Lalu Bu Lilis juga dia pergi dari rumahnya Pak Karli untuk pergi ke pasar. Lalu di sini Pak Karli juga dia mengambil HP. Dia juga akan mengadakan pameran lukisan sambil mencari Bu Diana. Di sini dia juga menelepon CEO Sayananda. Terlihat pas dia sudah menelepon dia juga memandang fotonya yang dapat ngelukis dia, yaitu fotonya Bu Diana. Kamu di mana sekarang? Saya sudah lama mencari-cari kamu. Kamu sekarang di mana? Saya akan mengadakan pameran lukisan ini sambil mencari kamu, Diana, kata Pak Karli sambil dia memandang fotonya Bu Diana. Lalu di sisi lain Pak Pajar sama Balia juga dia lagi menuju ke Garut akan mencari Junior. Tiba-tiba Pak Pajar di sini menerima telepon dari Bajian bahwa ada klien yang akan membutuhkan memakai CEO Sayananda. Di sini juga Pak Pajar juga di sini dia ngomong kepada Bajian, pokoknya dia kasih aja alamatnya di mana karena saya juga ada di daerah akan menuju ke daerah sana, kata Pak Pajar kepada Bajian. Lalu Bajian juga dia mengasihkan alamatnya kepada Pak Pajar. Lalu di sisi lain terlihat Pasha juga sampailah ke rumahnya membawa si Alia si Hildatel dan terlihat si Alia si Hildatel juga masih trauma dan dia juga ditidurin di kursi.
Lalu di sini terlihat Pasha juga dia mengurus si Alia si Hilatul orang jahat ini sambil mengompresnya. Lalu Pasha juga di sini dia nanya kepada si Nurul Tunjung si Alia si Hilatul, kamu kok jadi kayak gini kan, kamu itu mau nikah sama si Ken Kelvin, kenapa kamu jadi kayak gini? Kata Pasha kepada si Alia si Hilatul. Di sini si Alia si Hilatul juga malah dia mengajak ke makamnya anaknya yaitu Salsa. Singkat cerita Pasha sama si Alia si Hilatul juga dia diantar oleh Pasha ke makam ayahnya Salsa. Sampailah ke makamnya Salsa. Di sini pas si Alia si Hilatul di depan makam anaknya, tiba-tiba dia sangat kaget melihat di sisi lain si Ken Kelvin yang mencari-cari dia. Dia juga dia menghampiri dirinya yang lagi menangis di hadapan makam anaknya. Lalu si Nurul Tunjung si Alia si Hilatul juga dia langsung nangtung, dia berdiri sambil menunjuk-nunjuk kepada si Ken Kelvin. Lalu si Nurul Tunjung si Alia si Hilatul juga dia sambil menunjuk kepada si Ken Kelvin, kenapa kamu datang lagi menemui saya? Saya sudah tidak mau ketemu sama kamu. Kamu itu datang ke makam anak saya yang kamu bunuh, kata si Alia si Hilatul kepada si Ken Kelvin. Kan kamu itu, saya sudah kasih tahu kepada Nana dan Dewa bahwa kamu yang telah menculik Junior. Sekarang Dewa sama Nana juga dia pergi ke Garut untuk menyusul mobil yang membawa Junior. Di sini Pasha juga sangat kaget dan dia juga sangat marah kepada si Ken Kelvin, dan si Ken Kelvin juga dia sangat kaget karena si Alia si Hilatul sudah membongkar rahasia besarnya karena dia yang telah menculik Junior kepada Nana dan Dewa. Lalu terlihat Pasha juga sangat geram kepada si Ken Kelvin, dan si Ken Kelvin juga langsung dihajar oleh Pasha. Dan di sini juga si Ken Kelvin juga tidak mampu melawan Pasha. Lalu Pasha juga dia menendang si Ken Kelvin, dan si Ken Kelvin juga langsung terjatuh ke liang lahat yang kosong. Di sini si Ken Kelvin juga nampuyak di dalam liang lahat. Lalu sudah nampuyak si Ken Kelvin di liang lahat, Pasha juga cuman menengok si Ken Kelvin yang dia kesakitan dan minta tolong kepada Pasha. Tapi Pasha juga dia tidak menghiraukan si Ken Kelvin, dia juga langsung meninggalkan si Ken Kelvin dan menghampiri si Alia si Hilatul yang masih ada di depan makam anaknya. Dia juga pergi dari makam anaknya si Alia si Hilatul. Pas Pasha sama si Alia si Hilatul pergi, tiba-tiba si Nurul Tunjung si Tangkurak si Priska juga datang ke makam itu. Tiba-tiba dia juga langsung menelpon si Tony minta bantuan, dan si Tony juga datang. Lalu si Tony juga sama si Nurul Tunjung si Priska juga di sini mendengar suara orang minta tolong. Tiada lain itu adalah si Ken Kelvin yang lagi nampuyak di dalam liang lahat, dan si Tony dan si Priska juga dia menolong si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Mbak Carly, dia yang lagi menggendong Junior karena Junior menangis. Gak lama kemudian Junior juga tidur lagi, dan pas tidurin Junior di boxnya Junior, di sini dia mendengar suara ketukan pintu di depan. Lalu Mbak Carly juga dia langsung ke dalam melihat orang itu. Tiada lain itu adalah Pak Pajar sama Mbak Lia sampai ke rumahnya Mbak Carly yang akan memakai CEO Cahaya Nana untuk melaksanakan pameran lukisan. Di sini juga Mbak Carly sama Pak Pajar juga dan Mbak Lia juga lagi ngobrol. Tiba-tiba di dalam Junior menangis. Lalu Pak Carly juga di sini dia menengok ke kanan dia karena mendengar Junior menangis. Tapi di sini lihat Pak Pajar nanya kepada Pak Carly, itu anaknya siapa Pak? Bayinya siapa? Kata Pak Pajar. Lalu Pak Carly juga dia ngomong, itu anak pembantu saya. Sekarang ibunya lagi ke pasar, kata Pak Carly kepada Pak Pajar. Tapi di sisi lain Mbak Lia juga pamitan kepada Pak Carly numpang ke toilet. Lalu Mbak Lia juga pergi ke toilet. Pas mau ke toilet dia melihat box bayi di tengah rumah, dan dia juga menghampiri box bayi itu karena ada bayinya. Dia juga pas lagi memandang box bayi itu yang ada bayinya, dia juga sangat curiga ke bayi itu, dan dia juga langsung pergi ke toilet dulu. Dan di sini Mbak Carly juga dia pergi dari hadapannya Pak Pajar karena Junior masih menangis. Lalu di sini Pak Carly juga menggendong lagi Junior. Pas lagi menggendong Junior, tiba-tiba Mbak Lia juga dia pulang dari toilet, dia juga menghampiri Mbak Carly. Lalu Mbak Lia juga dia ngomong kepada Pak Carly, boleh saya menggendong anak ini, kata
Mbak Lia kepada Pak Karli. Pak Karli juga mengasihkan Junior kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga pas lagi menggendong Junior, dia sangat kaget karena ada tanda di bahunya Junior. Dia juga tidak banyak basa-basi, langsung membawa ke ruang tamu diliatin kepada Pak Fajar. Lalu diikutin sama Pak Karli. Di sini juga terlihat Pak Fajar juga dia sangat kaget karena Mbak Lia membawa Junior membawa bayi itu ke hadapannya. Dan di sini singkat cerita, besar kemungkinan di sini Mbak Lia juga sama Pak Fajar juga akan membawa bayi itu ke Jakarta. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.